Ini adalah pusat kota Solo, tepatnya di Geladak, ke arah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ke sana adalah menuju Balai Kota Solo. Ini di depan MPP Jenderal Sudirman. Mall Pelayanan Publik Jenderal Sudirman, Geladak, Solo. Ini adalah arah menuju Balai Kota Solo. Tetap semangat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya berada di Kota Solo. Ini kantor pos besar Solo. Batik Solo Trans, armada bus kota Solo. Dan ini adalah Bank Indonesia Kota Solo, berdampingan bersebelahan dengan Telkom Indonesia Kota Solo. Ini berdekatan juga dengan DPRD Kota Solo, Balai Kota Solo. Hari ini tepat di depan Balai Kota Solo, orasi menolak miras di Kota Solo. Adalah Balai Kota Solo. Terima kasih, kita mulai. Lalu sebelum kita tanda tangan, kita pekikan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu-abu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, perlu kiranya diketahui di lain kota, di kota-kota dekat tetangga kita, semua punya perda. Mengajar kepada semua peserta. Jadi yang ketinggalan zaman hanya kota Solo, kota Surakarta, kota yang kita cintai, memalukan. Kalau kota Surakarta tidak punya perda. Lain-lain kota yang tetangga-tetangga kita, Seragen, Sukoharjo, Boyolali dan lain-lainnya, semuanya sudah punya perda tentang miras. Surakarta dengan keanggotaan, dengan masyarakat yang paling banyak adalah umat Islam, nyatanya kita ketinggalan. Oleh karena itu, hari ini, pada siang hari ini, kita akan menunjukkan kepada pemerintah Kota Surakarta bahwa masyarakat rakyat Kota Surakarta memohon untuk segera bisa diselenggarakan atau diadakan perda tentang miras. Perwali memang sudah ada, namun kelihatannya tidak akan berguna dan tidak berarti sama sekali karena outlet di Kota Surakarta masih banyak, masih tersebar banyak. Oleh karena itu kami berharap kepada semua jajaran di Kota Surakarta, mari sama-sama kita cegah
kita atur, kita tegakkan aturan untuk dan agar miras tidak banyak ada di kota Surakarta. Insya Allah, dan mudah-mudahan dengan niat baik kita, niat masyarakat kota Surakarta, maka harapan kami, harapan rakyat kota Surakarta, Perda miras akan segera bisa terlaksana dan segera ditandatangani. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur pada siang hari ini menjadi saksi keberpihakan kita terhadap penolakan miras. Insya Allah siapapun yang menorehkan tanda tangan di spanduk atau kain ini menjadi saksi, setidaknya menjadi saksi bahwa kita menolak melawan miras, kita menolak miras, kita melawan miras. Semuanya hari ini kita saksikan bersama-sama siang hari ini di bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah Allah muliakan amalan terbaik di dunia, di mana 10 hari di awal Dzulhijjah. Hari ini kita menyadarkan kembali pada momentum kebangkitan nasional di Indonesia. Sekarang kita berada di depan Balai Kota Surakarta untuk menorehkan tanda tangan perang melawan miras, perang melawan penyakit masyarakat, utamanya miras, judi, premanisme. Yang belum tanda tangan silahkan ikut membersamai tanda tangan di kain putih semuanya tanda tangan ditandatangani dan nama sebagai saksi tangan kita telah menandatangani penolakan miras di Solo. Kita semuanya tahu, Bapak polisi, Bapak tentara, dan semua pegawai Pemkot, pegawai negeri, dan semuanya tahu bahwa miras merupakan umul khaba'is. Sekali lagi, miras adalah induknya kejahatan. Kalau sampai miras dijual bebas di Solo, maka di Solo nanti akan semakin tidak kondusif. Oleh sebab itu, aspirasi kami mohon bisa ditindaklanjuti. Kalau bisa Solo bebas dari penjualan miras dimanapun. Bebas dalam arti tidak boleh menjual miras. Miras musuh bersama. Miras bukan hanya musuh umat Islam, tapi miras musuh masyarakat. Miras musuh jiwa-jiwa yang menghendaki Indonesia maju, yang menghendaki Indonesia jaya. Yang baru datang dari Evan, kami minta untuk bisa menandatangani. Ada spidol tersedia, silahkan ikut menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi untuk menolak miras di Solo. Silahkan, kami persilahkan yang baru datang bisa membubuhkan tanda tangan sebagai saksi di hadapan Allah bahwa kita menolak miras sebagai sumber kejahatan, supaya benar-benar di Solo ini tidak ada tempat-tempat kafe ataupun outlet yang menjual miras, sehingga bebas. Sekali lagi, Solo supaya bebas dari miras. Insya Allah tangan-tangan kita walaupun hanya tanda tangan sudah menunjukkan bukti keberpihakan kita kepada Al-Haq melawan miras, menolak miras. Boleh Bapak polisi, Bapak tentara ikut menandatangani kalau cocok bahwa Bapak polisi dan Bapak tentara maupun pegawai Pemkot yang tidak setuju dengan miras, silahkan boleh menandatangani biar menjadi saksi di hadapan Allah. Masyarakat Kota Surakarta yang kami hormati, siang hari ini bersama-sama kita mengadakan aksi di momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bapak-bapak warga Solo yang baru lewat bisa mampir sebentar. Kalau mau mendukung menolak miras bisa menandatangani di kain putih. Sekali lagi, pemakai jalan yang mungkin baru berjalan bisa mampir sebentar menandatangani menolak miras di Solo. Kepada seluruh masyarakat pengguna jalan di jalan depan Balai Kota Surakarta, hari ini kita mengadakan aksi untuk menyelamatkan generasi bangsa
untuk menyelamatkan generasi dan juga membuat semua masyarakat damai tanpa miras. Kita menolak dan melawan miras. Jangan sampai ada miras, penjualan miras, produksi miras, peredaran miras di kota Surakarta, kota yang kita cintai. Kalau orang mengatakan wong Solo alus-alus, wong Solo pengen damai, maka kita tolak miras. Kita perangi miras. Tidak ada gunanya ada slogan berseri, Solo berseri, kalau miras beredar bebas di kota Surakarta. Miras ini adalah musuh bersama. Miras musuh bersama. Perhatian, bagi yang belum tanda tangan, monggo semuanya bisa dibubuhkan tanda tangan. Solo bebas miras, setuju? Solo bebas miras, setuju? Solo bebas miras, setuju? Akbar! 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 Miras adalah perusak dari generasi muda. Tidak ada namanya miras itu bermanfaat. Bila saya contoh manfaat daripada miras, tidak ada satupun efek yang baik yang dihasilkan oleh miras. Yang dihasilkan oleh miras itu adalah satu, dia kalau sudah mabuk nanti larinya ke narkoba, larinya ke perjudian, larinya ke maksiat, larinya ke pembunuhan, pencurian, molimo, semuanya akan terjadi dibuka karena adanya miras. Oleh sebab itu kami menolak adanya peredaran miras khususnya di daerah Surakarta. Takbir! 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 Semuanya sudah membubuhkan tanda tangan di spanduk. Yang belum semuanya, ini kesempatan kita menorehkan perlawanan kita terhadap penyakit masyarakat miras. Dengan hanya tanda tangan, insya Allah masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang menyeru kepada kebenaran, yang menyeru kepada al-haq. Walaupun di mata manusia mungkin nilainya sangat kecil, hanya tanda tangan menolak miras, tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Amal yang saat ini Masya Allah dilakukan di saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Allah muliakan hari itu sebagai hari terbaik 1 tahun. 10 hari siang hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka kita patut bersyukur. Hari ini kita tanda tangan melawan miras, menolak miras. Yang Mas baru saja datang belum membubuhkan tanda tangan, monggo. Mumpung ada kesempatan, tidak perlu banyak tenaga, tidak perlu banyak energi, tapi kita sudah berpihak kepada kebenaran untuk memerangi miras, untuk memerangi penyakit masyarakat. Miras adalah common enemy, musuh bersama, musuh Pak Polisi, musuh Pak Dewan, musuh Pak Wali Kota, musuh wong Cina, musuh wong Jawa, musuh wong Kalimantan, musuh wong Sulawesi. Miras musuh bersama. Jadi kalau ada yang hari ini bangga membuka usaha miras, maka pada dasarnya itu adalah musuh bangsa, musuh generasi bangsa, musuh Indonesia yang wajib kita perangi bersama-sama. Allahu Akbar. Dan sekalian yang dimuliakan Allah, kalau mungkin ada dari anggota dewan, sekali lagi, yang menemukan sidak dari Komisi 2 anggota dewan, kalau mungkin ada yang hadir atau mewakili, silahkan bisa naik panggung untuk membersamai kita dan menyampaikan pernyataan sikapnya bahwa anggota dewan pun juga tidak setuju dengan adanya miras yang ada di Solo. Sekali lagi, kalau ada anggota dewan terutama Komisi 2 yang melakukan sidak di
Solo menemukan sekian banyak outlet. Mari kita bersama-sama dengan Forum Joko Solo. Sekali lagi acara ini akan kita mulai dari pertama adalah pembukaan karena lagi sudah dibuka di Masjid Agung. Kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Forum Joko Solo, yaitu beliau Gus Burhanuddin, sekaligus pengurus MUI dari Komisi Ukhuwah. Sekali lagi akan ada sambutan dari Ketua Panitia dan Ketua Forum Joko Solo, yaitu Gus Burhan. Beliau termasuk juga anggota ataupun Ketua Komisi Ukhuwah dari Majelis Ulama Indonesia Surakarta. Oleh sebab itu, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acara berikutnya sambutan dari Ketua Forum Joko Solo, Gus Burhan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, ini sesuatu informasi yang sangat penting yang menjadi alasan kita hadir di sini dalam rangka untuk Solo menolak miras. Kenapa kita berada di sini? Karena ini sudah sangat mendesak untuk kita bisa di sini. Perlu diketahui, sudah sejak dari 2 tahun yang lalu kami pengurus MUI Kota Surakarta, terkhusus saya pribadi, ditugaskan berdasarkan surat pernyataan sikap dan himbauan Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta terkait maraknya minuman keras di Kota Surakarta. Berdasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2009, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2003, bedah fatwa MUI tentang miras dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, tertanggal 22 Oktober 2024, bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Sejak itu kami benar-benar mengawal yang namanya peredaran dan maraknya outlet miras di Kota Surakarta. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kita sudah berhasil membersihkan Jalan Gatot Subroto atau biasa dikenal dengan Gatsu, sudah tidak ada lagi outlet miras. Alhamdulillah. Dan kalau kita ingat, kita tanggal 24 Januari 2024 kita juga melakukan aksi seperti ini di Gatot Subroto. Hasilnya adalah wali kota mengeluarkan SE untuk menghentikan permohonan baru dan menghentikan perpanjangan penjualan miras, terutama golongan BC. Allahu Akbar. Akhirnya semua pengusaha miras tidak bisa mengajukan izin baru, tidak bisa perpanjangan izin. Namun memang qadarullah, wali kota sebelumnya berganti dengan wali kota yang baru, yaitu Respati. Wali kota yang baru sebelum pada saat pilkada sudah melakukan perjanjian fakta integritas dengan Forum Silaturahmi Ulama dan tokoh Islam Kota Surakarta yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Halim, Pondok Pesantren Takmirul Islam. Kemudian juga menandatangani fakta integritas dengan MUI Kota Surakarta yang salah satu poinnya adalah menolak perizinan dan peredaran miras di Kota Surakarta. Bagus atau tidak itu? Bagus, bagus dan bagus. Tapi
Tapi ternyata sebetulnya saya tidak mau mengatakan bahwa wali kota menjadi pembohong. Tapi kenyataannya setelah kita melakukan audiensi, setelah melakukan audiensi berdasarkan sidak DPRD Komisi 2, kemudian dari Komisi 2 memanggil dinas-dinas terkait, terutama Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dispenda, dan lain sebagainya. Kemudian data itu terungkap. Ternyata ada rekomendasi perpanjangan penjualan miras BC sejumlah 7 outlet di tahun 2025 saat Wali Kota Respati. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Wali Kota Solo, karena sudah melukai hati ulama, sudah menipu ulama, karena mengeluarkan rekomendasi 7 outlet miras perpanjangan di tahun 2025. Padahal yang sudah kita upayakan 2024, ada SE Wali Kota yang menghentikan perizinan baru dan menghentikan perpanjangan. Seharusnya itu juga diteruskan. Benar tidak? Ternyata kok meneng-meneng, delik-delik. 7 rekomendasi dikeluarkan untuk outlet miras BC. Kalau adik-adik teman-teman ingin tahu apa itu miras BC, miras BC adalah miras golongan alkohol yang mengandung 5% sampai dengan 55% kandungan alkoholnya. Belum kulit ciu. Makanya akan banyak terjadi kecelakaan akibat orang minum keras. Banyak penganiayaan di jalan, banyak perampokan, pencurian, dan segala konflik horizontal yang disebabkan oleh miras karena dibukanya penjualan miras legal 5% sampai 55%. Astagfirullah Rabbal Baraya, astagfirullah. Semoga Wali Kota Solo dan seluruh kepala dinas yang mengizinkan jual miras diampuni oleh Allah. Lalu terbuka juga data, ternyata Wali Kota mengeluarkan SE yang kalau kami artikan akan melegalkan sejumlah 17 outlet miras golongan BC. Bayangkan, ini izin sedang berproses baru. Ada 8 yang sudah masuk proses akan diizinkan baru. Kita tolak atau kita tolak? Ya, dengarkan Kepala Dinas Perdagangan yang ada di belakang sana gedungnya. Hati-hati, kami awasi Anda. Jadi ada rencana di tahun bahkan bulan ini akan ada rekomendasi lagi 8 outlet miras BC, sehingga total akan menjadi 17 outlet miras BC, sehingga orang akan bebas minum miras di Kota Solo. Itu sangat membahayakan, sehingga kami yang benar-benar mempunyai data tidak bisa lagi dibohongi, tidak bisa lagi ditipu-tipu dengan janji-janji manis. Ini tuntutan kita akan kita serahkan. Nanti tuntutan ini biar dibacakan oleh sesepuh kita, dan nanti para sesepuh akan masuk ke dalam Balai Kota, akan menemui Wali Kota untuk menerima tuntutan kami. Tapi sudah ada berita Wali Kota kabur ke luar kota. Wali Kota kenapa kabur?
Engko aja ndelok ning helm apa dikris. Ya, kalau saya sudah berdiri di sini dengan para umat Islam ini, hati-hati. Kita sanggup aksi berjilid-jilid, siap? Kita sanggup aksi berjilid-jilid, siap? Jadi itu yang menjadi dasar kita ya. Ojo gelem ditempongi, ya. Ojo gelem diapusi karena nyoto-nyoto. Pemerintah Kota Surakarta akan melegalkan 17 outlet miras. Kalau masalah yang ilegal, orang gagas. Ilegal ini Pak RT bisa nutup. Yang kita bahas justru yang legal. Ya, kalau kita ngurusi ilegal, nanti malah dilegalkan kita rasa apa-apa. Sehingga yang kita tolak legalisasi 17 outlet miras di Kota Surakarta. Cabut izinnya. Cabut izinnya. Cabut izinnya. Cabut izinnya. Sekali lagi kita mohonkan ampun kepada Allah untuk Wali Kota Surakarta dan seluruh yang melancarkan termasuk backing atas diizinkannya keluarnya rekomendasi atau melindungi seluruh kafe miras di Kota Surakarta. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah, dosa pemimpin kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari Ketua Forum Jogja Solo, Gus Burhanuddin. Untuk berikutnya akan kita dengarkan sambutan dan nasihat dari sesepuh kita di Kota Solo. Beliau adalah Bapak Osman Amiruddin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya ini bukan tipe orator. Jadi kalau di panggung saya tidak bisa bicara seperti saudara saya Mas Burhan. Memang saya bukan tipe orator. Pertama, saya sebagai salah satu penanggung jawab ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara saya itu pergerakan. Mudah-mudahan subangsih saudara-saudaraku mendapat ridho dan keterima Allah. Saya hanya menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Burhan, bahwa perjuangan hari ini masih akan berkesinambungan. Sanggup tidak? Sanggup. Kita akan menunggu sampai sejauh mana respon dari para penyelenggara pemerintah, antara lain Pak Wali Kota, saudara-saudaraku yang ada di DPRD, kemudian dari jajaran kepolisian. Mohon agar saudara-saudara kita yang ada di penyelenggara pemerintahan ini menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, sehingga kami sebagai masyarakat tidak perlu unjuk rasa semacam ini. Unjuk rasa semacam ini bukan salah, ini dibenarkan oleh undang-undang. Sebagaimana saudara ketahui bahwa di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan negara, masing-masing mempunyai senjata. Pemerintah senjatanya kekuasaan, militer senjatanya peluru tajam, peluru api, rakyat senjatanya seperti ini. Jadi senjata rakyat, dan senjata rakyat ini ada batasnya. Selama respon kita diterima dengan baik, ya kita tidak akan meningkatkan emosi kita. Tetapi jangan sampai apa yang menjadi aspirasi kita dikesampingkan, sehingga tahun 98 amok massa akan terjadi di Solo. Solo menjadi lautan api. Ini yang kita jaga, dan itu bisa terjadi manakala para penyelenggara pemerintah tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan nasihat dari sesepuh dan penanggung jawab aksi pada siang hari ini.
Untuk berikutnya sebentar, ini dari Pak Sungkar biar menyampaikan nasihat sepatah dua patah kata. Ini sesepuh juga dari beliau Bapak Sungkar. Ya, adik-adik semua. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Ya, adik-adik semua, saudara-saudaraku yang tercinta, perlu kiranya diketahui, di Kota Solo ini paling aneh. Kita minta dibuatkan perda, ditandatanganinya perda. Sudah hampir 4 tahun kalau nggak salah. Sejak tahun 2009 itu kita minta perda. Di tempat-tempat lain, tetangga-tetangga kita, Sukoharjo, Boyolali, Salatiga, Seragen itu sudah punya dan sudah memiliki perda tentang miras. Sementara di Kota Surakarta sampai hari ini masih tawar-menawar. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, monggo, mungkin bapak-bapak yang ada di jalan, yang masih ragu-ragu tentang bahaya miras, mari, monggo, turun bersama rakyat, bersama-sama mengikuti gerak rakyat, melihat dari dekat, apakah benar-benar miras itu mengganggu masyarakat atau tidak. Kalau memang tidak, ya monggo diteruskan outletnya. Tapi kalau dilihat memang sangat mengganggu dan memang terbukti mengganggu, ya sebaiknya juga mendengarkan aspirasi kita, aspirasi masyarakat. Jadi tetap kami yang ada di atas panggung maupun yang ada di bawah panggung tetap menuntut kepada pemerintah Kota Surakarta agar 17 outlet yang sudah diberikan izin untuk dicabut. Setuju Bapak-bapak? Itu nasihat dari kami dan mudah-mudahan untuk bapak-bapak yang ada di dalam, kami selaku sesepuh yang ada di atas ini akan menyampaikan aspirasi kami dan mudah-mudahan bisa diterima. Kalau Pak Wali Kota Pak Ruspati takut untuk kami datangi, ya monggo, mungkin bisa ditunjuk salah satu atau mungkin dengan Ibu Ruspati. Mbak Atris mungkin bisa menerima sikap atau pernyataan atau tuntutan kami. Itu yang perlu kami sampaikan, Mas Umur. Terima kasih kepada beliau Bapak Sungkar. Untuk berikutnya masih kita tunggu orasi dari perwakilan F1 yang akan disampaikan oleh Afi Abdul Jabar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hamna bil Qur'an. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, pada siang hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala menegakkan kalimatilah, tidak lain dan tidak bukan. Kita hanya ingin negeri kita, kota kita Solo ini dan Solo Raya sekitarnya bisa bebas bahwasanya ada peredaran miras. Sepakat? Sepakat. Saudara sekalian, merasa panas tidak? Panas tidak? Siap berpanas-panasan? Siap berpanas-panasan? Wah, saya doakan yang hari ini, siang hari ini mendapatkan terik mataharinya Allah di siang hari ini. Kita berdoa bersama, insya Allah kita tidak akan tersengat panasnya api mahsyar. Allah. Ini bukti, barang siapa yang hari ini tidak mau berpanas-panasan, niscaya mereka tidak akan mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kepada yang